Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, kuat, dan senantiasa semangat. Baik, pagi hari ini kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan, dudu padane. Baik anak-anakku, pada hari ini yaitu Bapak menerangkan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Ya, sudah 2 kali bertemu dengan Bapak dan kali ini merupakan kali ketiga bertemu dengan Bapak. Nah, tapi Bapak kembali mengajak berkenal, ya. Perkenalan dengan anak-anak, tak kenal maka ta'aruf, ya. Jadi kalau tidak kenal atau belum kenal, silahkan bertanya. Nama Bapak adalah Bapak Wahyu Nur Rahim. Bapak guru PAI di SD Negeri Kartini 4, Kota Cirebon. Ada yang mau bertanya di mana tempat tinggal Bapak? Iya, Bapak bertempat tinggal di Jalan Samadikun, ya, tepatnya di Gang Samadikun 8. Mangga, silahkan. Barangkali anak-anak sekalian bertemu dengan Bapak di jalan, ketika bertemu di luar, ya, atau pas ketemu di masjid, silahkan menyapa Bapak, ya. Nah, anak-anakku sekalian, tak lupa Bapak juga mengajak kalian sebelum nanti membahas tentang materi pelajaran hari ini, ayo kita jaga kesehatan, ya. Karena apa? Dengan kita menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, tentu minimalnya itu menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi bertambahnya kasus terpaparnya COVID-19. Ya. Lalu apa saja sih Pak yang harus kita taati? Inilah protokol kesehatan. Selalu memakai masker, ya. Anak-anak selalu membiasakan diri untuk pakai masker di dalam rumah maupun terlebih saat keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, apalagi sekarang, ya, sudah marak dan sudah beredar yaitu hand sanitizer. Dibawa juga hand sanitizer-nya, ya. Nah, yang ketiga, biasakan pola hidup sehat dengan olahraga yang teratur. Anak-anak, ya. Yang keempat, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan selalu menjaga jarak. Minimal 1 meter, ya. Jadi anak-anak hindari jaga jarak. Maksud Pak Wahyu, hindari kerumunan dan terapkan jaga jarak. Nah, yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah COVID-19 ini bisa segera diangkat dan kita semuanya, warga Indonesia, warga Kota Cirebon, kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti dahulu kala. Anak-anakku sekalian, ya, baik, sebelum nanti belajar, Wahyu ingatkan, seperti halnya minggu kemarin, ketika kita ingin memulai belajar PAI, jangan lupa anak-anak persiapkan diri, salah satunya adalah berwudu, ya. Silahkan yang belum berwudu dulu, ya. Lalu jurnalnya, buku PAI-nya, buku catatannya, silahkan disiapkan dan terus pantengin channel YouTube KKG Kecamatan Kejaksan, dudu padane. Baik anak-anak, mari kita awali belajar ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Ini ada Pak Wi sampaikan 1 basmalah, 2 hamdalah, 3 sholawat, ya itu.
rangkaian sebelum membaca doa, hendaknya anak-anak membiasakan untuk membaca basmalah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, pada kesempatan hari ini materi kita adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita ke materi, kita literasi terlebih dahulu ya, yaitu membaca surat Al-Kafirun. Ayo sama-sama ikuti Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Nah, makanya tadi di awal Pak Wahyu mengajak anak-anak sebelum belajar wudhu terlebih dahulu, karena hari ini kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, materi pelajaran kita hari ini adalah bab 2 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. KD 3.2 memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Nah, lanjut. KD 4.2 melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah. Lalu tujuan pembelajarannya apa, Nana? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau anak-anak dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kita lanjutkan. Ini lafzul jalalah ya, lafaz Allah. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Pak Wahyu mau tanya. Kita hidup di dunia ini. Di lingkungan kita ada pohon. Bahkan ada binatang. Bahkan kita punya saudara, punya ayah, punya ibu. Nah, pertanyaan Pak Wahyu, siapa yang menciptakan itu semua? Ayo. Tentu semua sepakat jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Sekalipun kita tidak melihat Allah, akan tetapi kita yakin bahwasanya adanya kita semuanya ini adalah karena diciptakan oleh Allah. Nah, itulah yakin kita yang disebut dengan iman. Nah, yang pertama, Allah itu Khalik. Khalik itu apa, Nana? Pencipta. Yang membuat, yang membentuk. Nah, itu namanya Khalik. Di dalam Asmaul Husna ada ya, Al-Khaliqu. Di dalam Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Allah yang membentuk
menciptakan. Kalau menciptakan apa? Dari sesuatu yang tidak ada, terus kun fayakun, jadi ada. Dua, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang pertama tuh. Orang Islam, nih Pak Wahyu sampaikan, orang Islam kalau tidak meyakini Allah, maka dia tidak beriman. Karena percaya kepada Allah itu salah satu ciri keimanan seseorang. Nah, bicara rukun iman itu jumlahnya ada 6, ya kan? Salah satunya yang paling utama adalah percaya atau meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak meyakini Allah disebut dengan orang kafir. Orang yang tidak percaya adanya Allah, maka dia itu disebut orang yang tidak mempercayai Allah, itu berarti orang kafir, ya. Lanjut, iman secara bahasa artinya percaya, meyakini. Tuh. Ya. Nah, contoh begini anak-anak. Ada misalkan tabrakan. Ada becak ditabrak sama mobil. Tuh, ada mamang becak ditabrak sama mobil. Jebret, si mamang becak itu meninggal. Nah, di tempat tabrakan itu berserakan darahnya. Nah, tetapi 1 jam kemudian ternyata mamang becak itu sudah dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Nah, kita datang melihat ada bekas-bekas darah. Nah, kita bertanya pada diri kita, kira-kira kita percaya nggak bahwa di tempat itu tempat bekas terjadinya kecelakaan? Pasti percaya. Kenapa? Karena ada bekasnya. Kan gitu. Nah, kita percaya kepada Allah sekalipun kita tidak melihat Allah, tapi kita percaya bahwa ada ciptaannya. Nah, begitu ya anak-anak? Iya. Sama seperti tadi, kita nggak melihat kecelakaannya, kejadian tabrakannya, tapi kita melihat ada bukti bekas kecelakaannya. Nah, itu namanya percaya atau meyakini. Iman secara istilah artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi, kalau orang ngaku beriman, jangan cuma di lidah saja, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Iman kepada Allah artinya percaya dengan sepenuh hati akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, baik yang nyata maupun yang gaib, ya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semuanya ciptaan Allah. Karena Allah itu Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Ingat ya. Lanjut anak-anakku sekalian. Nah, sekarang karena tadi Pak Wahyu menerangkan tentang rukun iman, mari kita sama-sama berlatih tepuk rukun iman. Nah, perhatikan nih. Nah, Pak Wahyu keluarkan dulu nih semuanya. Nadanya, kalau kau suka hati tepuk tangan, prok gitu ya. Tepuk rukun iman. 1, iman kepada Allah. 2, iman malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. 6, iman kepada qada dan qadar. Prok. Nah, bisa tidak? Ya, tepuk rukun iman. 1, iman kepada Allah.
2 iman malaikat Allah. 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 3 iman kepada kitab Allah. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar. 6 iman kepada qada dan qadar. Tok. Iya, nah itu namanya tepuk rukun iman. Dihafalkan ya. Jadi rukun iman jumlahnya ada 6. Lanjut. Mengenal ciptaan Allah. Baik. Ciptaan Allah, anak-anakku sekalian, disebut dengan makhluk. Nah, kalau tadi yang menciptakan, yaitu Allah, disebut khalik. Nah, yang diciptakannya namanya makhluk. Sama seperti kita. Kita ini yang menciptakan Allah, maka kita disebut makhluk. Gunung yang menciptakan Allah, maka gunung disebut makhluk. Apalagi tumbuhan yang menciptakan Allah, maka tumbuhan disebut makhluk. Nah, hanya saja makhluk itu ada yang berupa di daratan, ada yang di lautan, dan ada juga yang di alam semesta. Di daratan contohnya kita manusia, terus hewan, tumbuhan. Di lautan ada ikan, ada laut itu sendiri, bahkan ada tambang di dalam laut. Siapa yang menciptakan? Apakah manusia mampu menciptakan tambang itu? Nah, ya kan? Maksudnya tambang tuh seperti batu bara dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang ada di alam semesta seperti planet, kemudian bintang, matahari, dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu di antaranya. Bumi, ciptaan Allah, matahari. Tuh. Nih anak-anak, ini karena pertama bumi, Pak Wahyu mau ngasih nasihat indah untuk kalian semuanya. Janganlah kita merasa sombong. Sekali lagi, janganlah kita merasa sombong. Sebab apa? Orang sombong itu cirinya membesarkan dirinya sendiri. Coba, kalau kita ngaku besar, coba lihat gambar bumi anak-anak. Sok, kalau ditarik terus, kayak apa kita tuh kelihatan atau enggak? Tentu tidak kelihatan. Ya, apalagi kalau kita seandainya dekat sama matahari, kayaknya lumer. Kayaknya itu mencair seperti keju yang kena panas. Nah ini ciptaan Allah, daratan. Di darat ada gunung. Nah, kemudian lautan. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Nah, kita sebagai manusia bisa merasakan, bisa menikmati itu semuanya. Alhamdulillah. Nah, nih makhluknya Allah. Nah, terhadap yang diciptakan Allah nih anak-anak, ya. Allah kan tadi menciptakan. Nah, ciptaannya Allah disebut makhluk. Nah, makhluk itu ada 2. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Makhluk hidup itu cirinya bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Apa saja ya benda hidup itu atau makhluk hidup itu? Nah, lihat. Ada binatang, ada singa. Darat, binatang darat. Ada ikan. Ada pohon kelapa. Ada pohon juga. Nah, ini hidup semuanya. Karena apa? Tumbuhan berkembang tidak? Tumbuh tidak? Tumbuh. Dari kecil jadi besar. Yang di tengah tuh sama manusia, ada ukhti. Ada ukhti juga tumbuh. Kita dulu kecil. Nah, sekarang kita kelas 4. Tahun depan kita kelas 5. Tahun depannya lagi kelas 6. Semakin tinggi, semakin besar. Itu namanya contoh makhluk hidup. Ya, jadi hidup. Bergerak. Nah, kalau tidak bergerak, bernapas. Kalau tidak bernapas, ya tumbuh, berkembang. Nah, ada sapi juga. Nah, ini termasuk contoh-contoh ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa menjumpai
Pohon. Di sekolah kita ada tidak? Ayo, kelas 4. Pasti pernah ke sekolah kan? Ada tidak tumbuhan? Ada. Nah, siapa itu yang membuat tumbuhan? Oh, Pak Kebun, Pak. Pak Kebun mah hanya menanam. Yang membuatnya siapa? Yang menghidupkannya siapa? Yang menjaminnya siapa? Ya enggak? Tumbuhan bernapas, menghirup karbon dioksida. Sedangkan manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi simbiosis mutualisme tuh anak-anak ya, saling menguntungkan. Manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dihirup oleh tumbuhan. Tumbuhan menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, dihirup oleh manusia. Nah itu. Siapa yang membuat itu semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu begitu besar ciptaan-ciptaan Allah. Semua yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Ya, apalagi binatang. Ada yang punya kucing di rumah. Ya enggak? Siapa yang menjamin rezekinya? Allah. Ya enggak? Kucing bisa bekerja enggak? Tidak bisa bekerja. Tapi kok kucing bisa hidup? Ikan bisa bekerja tidak? Tidak bisa. Tapi ikan kok bisa hidup? Bahkan ikan itu lebih terhormat tahu anak-anak? Iya. Kok bisa sih Pak Wahyu? Iya. Coba bayangin anak-anak. Ikan di dalam akuarium atau di dalam kolam. Bisa pergi-pergi nggak ikan? Tidak bisa pergi-pergi. Tapi kita yang mendatangi ikan. Setelah didatangi ikannya, lalu kita kasih makan. Tuh, nikmat pisan hidupnya ikannya. Iya, kalau kita harus berusaha. Itu semuanya yang menjamin adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan. Lanjut anak-anak. Nah, ciptaan Allah yang merupakan makhluk mati atau benda mati. Cirinya benda mati itu tidak bergerak, tidak bernyawa, tidak tumbuh. Nah, contohnya, lihat. Perhatikan ya anak-anak, apa saja benda mati itu? Benda mati itu diantaranya adalah, lihat, meja, kursi. Pak Wahyu, kalau meja mah buatan manusia, Pak Wahyu. Betul, buatan manusia. Nah, nanti ada cerita nih, ya. Nanti kita simak ceritanya. Buku buatan manusia Pak Wahyu. Betul. Pensil buatan manusia Pak Wahyu. Betul. Nah ini kan mati nih semuanya. Tetapi sekalipun meja buatan manusia, manusia hanya membentuk. Meja bahan bakunya dari apa? Dari kayu. Kayu itu diambilnya dari apa? Dari pohon. Macam-macam pohonnya, ada pohon jati, pohon mahoni. Siapa yang menjamin hidupnya pohon yang tadi disebutkan? Apakah manusia bisa? Manusia sih hanya menyiramin saja, memupuk saja. Tapi yang membuat kehidupan daripada tumbuhan itu adalah Allah. Setelah itu dipotong pohonnya, dibentuk, jadilah meja, jadilah kursi. Siapa yang membuat itu semuanya? Pada hakikatnya yang membuatnya adalah Allah. Manusia hanya membentuk, ada kayu ini dibentuk meja, dibentuk kursi. Nah, itu gunung termasuk kategori makhluk yang mati atau benda yang tidak bergerak atau tidak tumbuh. Nah, itu anak-anakku sekalian. Artinya apa? Ketika kita ingin mengenal Allah, sekalipun kita tidak melihat Allah secara langsung, ya, kita bisa melihat Allah melalui ciptaannya. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Merenunglah kamu akan ciptaan-ciptaan Allah. Jangan pernah merenung tentang zatnya Allah. Ya, kenapa? Kita nggak mungkin mampu berpikir Allah tuh kayak apa. Awas loh, Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Apa sih berbeda dengan makhluknya? Iya, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20 kan? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi. Jadi jangan disamakan. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau kita melihat diri kita, oh jangan-jangan Allah punya tangan. Ingat, tumbuhan gak punya tangan. Kan makhluk juga. Kan begitu. Jadi anak-anakku sekalian, yang diperintahkan untuk kita adalah kita merenung bahwasanya subhanallah, masya Allah, Allah menciptakan semuanya untuk kita. Bumi ini untuk kita. Coba bayangin, kalau bumi bukan makhluknya Allah, kayaknya bumi itu marah anak-anak. Kenapa sih? Tiap hari diinjek-injek. Ya kan? Tiap hari diinjek-injek. Tapi karena bumi tahu bahwasanya aku adalah makhluk Allah dan aku harus taat kepada Allah, maka bumi tidak pernah marah. Sudah diinjek-injek, yang lebih parahnya lagi nih anak-anak ya, dikencingin. Kadang-kadang kita buangnya kemana? Ke bawah lagi, ke bumi lagi. Tapi bumi tidak pernah marah. Kenapa? Bumi memahami dia itu makhluk Allah. Nah, karena makhluk Allah, Allah yang merintahkan bumi. Jadilah kamu pijakan bagi manusia. Jadilah kamu pijakan bagi tumbuhan, bagi hewan. Maka tidak marah. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini yang harus sama-sama anak-anak renungi. Harus sama-sama anak-anak pahami bahwasanya ciptaan Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu maha ada. Allah itu wujud. Nah, tadi kembali, Pak Wahyu, meja itu buatan manusia ya, kursi itu buatan manusia. Nah, kita simak cerita berikut ini. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog, suka ngobrol dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad bertanya, Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Nah, sang ibu menjawab, oh iya benar. Ahmad bertanya lagi, bukankah meja, lemari, pensil, baju, sepatu buatan manusia? Nah, ibu lalu menjawab, kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin. Loh, kok belum yakin ya? Kata Ahmad, kalau begitu ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Baju, lemari, kan buatan manusia. Kok bisa disebut buatan Allah tuh bagaimana? Lalu sang ibu menyampaikan. Kata sang ibu adalah, ya sudah, ya, kamu perhatikan baik-baik. Coba contohnya meja. Meja itu terbuat dari kayu. Kayu itu ya didapat dari pohon. Nah, pohonnya itu macam-macam. Ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon mangga dan lain-lain. Nah, lalu siapa yang membuat pohon itu? Apakah manusia mampu? Tentu manusia tidak mampu, anak-anak. Maka semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baju, lihat, perhatikan baju. Anak-anak tahu baju ada yang berbahan sutra. Sutra itu dari ulat sutra. Apakah manusia bisa membuat ulat sutra? Kan tidak bisa. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Masih banyak yang lainnya. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, lanjut. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Tuhan pencipta atau Sang Kholik namanya. Nah, ciptaan Allah seperti kita nih, manusia, hewan, tumbuhan, apalagi lautan, daratan, gunung, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat ataupun yang tidak kita bisa lihat seperti angin, ya, itu juga semuanya ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu disebut makhluk. Nah, ciptaan Allah berupa benda mati maupun benda hidup. Ya anak-anak,
Nah, kemudian setelah kita mengetahui begitu banyaknya ciptaan Allah, maka kita itu hendaknya memuji Allah melalui ciptaannya. Melihat gunung, Masya Allah, ya, Subhanallah. Yang menakutkan, mendengar suara petir, misalkan, itu ciptaan siapa, anak? Ciptaan Allah. Apakah manusia mampu membuatnya? Tentu tidak mampu. Subhanallah, kaget kita. Nah, maka terhadap apa-apa yang ada di lingkungan kita ini, anak-anak, itu membuktikan bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Nah, contohnya tadi ya, contohnya tadi tuh ya, di awal Pak Wahyu kasih tahu apa? Ada apa namanya, orang tabrakan misalkan, kan begitu, atau ganti ada burung. Nah, si burung itu meninggalkan telurnya misalkan. Nah, lalu kita datang ke sarang burung itu dan ternyata di sarangnya tidak ada burung, tapi kita melihat ada telur burung di sarang itu. Nah, apakah kita akan menyebut, oh berarti burung tidak ada? Ya nggak mungkin lah, ada telurnya, masa burungnya tidak ada? Nah, kan gitu. Karena ada telurnya, berarti ada burungnya. Karena ada ciptaannya, berarti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku sekalian, mungkin materi pembelajaran Bapak sampai di sini. Semoga kita bisa semakin yakin, dan jangan lupa hafalkan itu tadi rukun imannya, dan anak-anakku sekalian hafalkan juga sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya, di puji-pujian itu ya dibikin apa namanya, sholawatan tuh. Wujud kidam bako mukhallafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran dari Bapak, mudah-mudahan banyak bermanfaat. Bapak ucapkan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Semoga anak-anak bisa semakin semangat, bisa semakin rajin, dan kelak nanti menjadi siswa berprestasi di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi, belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan, Dudu Padane. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.